Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di cuaca yang sangat mendukung, di cuaca yang sangat dingin kehujanan ini, tapi kita masih semangat, masih diberikan Allah nikmat untuk semangat bermajlis. Dan tak lupa pula salawat merapikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita yang seharusnya di malam Sabtu, karena ada bentrok jadwal sehingga kita pindah untuk hari ini di malam Rabu. Jadi kajian kita di sini mengenai tentang Kifayatul Ulam, melanjut daripada kajian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pasal pada menyatakan najis. Adapun najis itu terbagi atas dua bahagian. Yang pertama itu najis yang besar. Nah, najis di dalam hukum Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada najis yang besar, dan yang kedua itu ada najis yang kecil. Nah, apa itu najis yang besar dan apa itu najis yang kecil? Di kitab ini dijelaskan, adapun najis yang besar itu yaitu anjing dan babi. Nah, ketika ada anjing dan babi, baik itu air liurnya, itu sudah dinamakan najis. Sebagai contoh, kita sedang melewati suatu perkampungan, lalu datang seekor anjing ataupun seekor babi menjilat kaki kita, ataupun menjilat pakaian kita, maka pakaian kita itu telah bernajis. Nah, sama halnya dengan babi. Babi juga ketika kita melewati suatu perkampungan lalu dijilat babi, celana ataupun baju kita, maka celana ataupun baju kita itu bernajis. Nah, selanjutnya apa? Anak bagi keduanya. Maksudnya apa anak bagi keduanya ini? Misal karena kita sudah perkembangan modern, ada anak anjing dengan anak babi. Induk anjing dengan induk babi disatukan, maka lahirlah anak dari hasil perkawinan tadi. Nah, anaknya ini statusnya tidak jelas apakah ini anak anjing atau anak babi, karena ini hasil perkawinan daripada anjing dan babi. Nah, di situ ada dari hasil perkawinan mereka berdua, ketika menjilat pakaian kita, maka itu dinamakan najis. Lalu apalagi atau barang yang jadi daripada keduanya. Barang yang jadi daripada keduanya sama seperti hal yang tadi, seekor anjing dikawinkan dengan seekor babi, lahirlah sebuah anak ataupun salah satu dari anak mereka. Maka ketika mereka menjilat daripada kaki ataupun baju dan celana kita, maka itu kita terkena najis. Dan yang dinamai najis yang kecil, itu tadi yang besar. Selanjutnya apa itu najis yang kecil? Dijelaskan di dalam kitab ini. Dan yang dinamai najis yang kecil itu yaitu kencing dan berak dan darah dan naga. Nah, kencing itu dinamakan najis yang kecil. Berak juga dinamakan najis yang kecil. Dan juga darah dan nanah dan lain daripadanya, seperti tai binatang dan tai burung dan lainnya. Dan terbagi pula najis yang besar itu atas dua bagian. Tadi najis terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada najis besar, itu seperti anjing dan babi. Apabila air liurnya kena kepada pakaian kita, maka itu disebut najis.
Lalu ada yang kedua itu najis kecil seperti darah, nanah dan sebagainya. Nah, najis yang besar tadi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Adapun yang dinamai najis hukmiyah itu yaitu barang yang tiada dirinya seperti bersentuh kita dengan anjing dan babi kemudian kering dia sebelum dimasak disamak. Demikianlah yang dinamai najis hukmiyah. Nah, sebagai contoh, ada anjing dan babi. Lalu tangan kita ini basah nih, baru siap bercuci tangan. Lalu ada seekor babi atau seekor anjing. Tak sengaja kita pegang anjing dan babi itu. Lalu kita tidak tahu kan, begitu lama-lama nantilah kita bilang kan, nantilah pembersihannya rupanya kering. Air itu tidak ada lagi di dalam tangan kita. Bagi itu dinamakan najis hukmiyah, najis yang kering, tidak tampak. Nah, lalu yang kedua itu najis ainiyah. Adapun najis ainiyah itu yaitu seperti bersentuh kita dengan anjing yang basah atau dengan babi yang basah atau dengan darahnya atau lainnya. Demikianlah yang dinamai najis ainiyah sebab ada dirinya. Nah, jadi kalau najis ainiyah itu dia tampak. Kalau najis hukmiyah ini dia tidak tampak. Dan terbagi pula najis yang kecil itu kepada dua bagian. Nah, tadi najis besar terbagi menjadi dua, ini juga najis kecil terbagi menjadi dua. Dan sama juga itu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Adapun yang dinamai najis hukmiyah yang kecil yaitu kencing yang kering bertemu badan kita atau pada kain kita yang tiada lagi rupanya. Nah, najis misalnya kita kencing di lantai, lalu kita kencingi pakaian kita, air kencing kita terkena pakaian kita. Namun kita tidak tahu, lama kita jodorkan rupanya terkencing di celana, rupanya dah kering. Nah, itu dinamakan najis hukmiyah, tidak tampak dia. Tapi ada pada benda tersebut, ada pada pakaian tersebut najisnya, karena masih tertinggal di situ air kencing kita. Hanya saja air kencing tersebut sudah kering. Nah, jadi dinamakan najis hukmiyah. Dan kedua najis ainiyah. Dan yang dinamai najis ainiyah yang kecil itu seperti kencing yang basah dan tai yang basah dan darah dan nanah. Nah, jadi misalnya ada darah, nah itu dia kan masih nampak tuh. Misalnya di baju kita ada darah, maka itu dihukumi najis ainiyah. Terkait darah ini juga ada sebagian pendapat bahwasanya jika darah itu sedikit, hanya setetes atau 2 tetes, maka itu sebagian pendapat ulama itu dimakruh. Misal kita lagi sholat, ada jerawat kita ataupun nyamuk yang hinggap kita tepuk. Nah, itu kan ada darah itu keluar. Nah, kalau darahnya masih sebilangan sedikit, maka itu dimakruh. Tapi ketika darahnya sangat banyak, seperti misalnya tiba-tiba kita lagi sholat, ada seorang menusuk pisau ke tangan kita, walaupun kita khusuk sehusuk-husuknya, tidak merasa kita, tapi darah menetes banyak, maka itu sudah dihukumi najis. Tapi kalau hanya sedikit, dia tidak dihukumi najis. Nah, seperti apa lagi contoh najis ainiyah? Seperti tai yang basah. Misal ada seorang anak kecil nih, kita lagi mau sholat, ada sejadah kita bentang nih. Tiba-tiba ada anak kita ataupun adik kita lewat kan, baruan dia di situ, pasti tempat kita, dia yang nggak tahu rupanya merah dia turun kainnya itu ke sejadah kita. Nah, itu dinamakan najis ainiyah. Karena apa? Karena dia tampak ada bendanya. Tapi kalau tadi najis hukmiyah, ini tidak tampak, tidak ada bendanya, tapi ada kenajisannya. Karena dia sebelum dia kering ada najis tersebut pada kain tersebut, pada anggota tubuh atau kain tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika mensucikan daripada najis besar dan juga najis kecil? Di dalam kitab Kifayatul Ulama di sini disebutkan, adapun najis yang besar itu tiadalah ia suci dibasuh dengan air sekali basuh, melainkan dengan disamak dengan 7 kali basuh dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya, serta dicampur di dalam basah yang 7 itu dengan tanah sekali basah. Nah,
Jadi tidak sah. Misal kita ada lewat dari suatu perkampungan, datang ada kita lewat di suatu perkampungan yang mayoritas orang Kristen yang banyak melihara anjing ataupun babi. Tiba-tiba kita lewat, lalu ketika kita lewat datang anjing mereka, jilat anjing mereka pakai kita. Nah, itu kan tadi yang dihukumi najis besar karena berasal dari anjing ataupun dari babi. Lalu bagaimana mensucikannya? Nah, mensucikannya ini tidak sah dengan cukup sekali basuh. Misalnya ini ada jilatannya, kita siram sekali itu aja, itu tidak sah. Melainkan kita harus menyiramnya sebanyak 7 kali dan disamak, yaitu dengan 7 kali basuh dengan air yang suci, lalu salah satu daripada basuhannya itu dicampur dengan tanah. Nah, sebagian pendapat ulama terkait masalah sama ini 7 basuhan, yang salah satunya dengan air yang dicampur tanah. Bagaimana urutan-urutannya? Maka yang sebagian pendapat ulama berkata bahwasanya untuk pertama kali basuhan itu air yang bercampur tanah terlebih dahulu disiram. Misal ini kain ada jilatan anjing, maka siram baju itu dengan air yang campur tanah terlebih dahulu sekali siraman. Nah, baru setelah disiram pakai air yang campur tanah sekali siraman, baru 6 kali siraman lagi pakai air biasa. Jadi jangan air biasa terlebih dahulu, tapi air yang dicampur tanah lebih duluan, baru 6 basuhan terakhirnya dengan air biasa. Itulah sebagian pendapat ulama yang dikuatkan. Adapun rukun menyamak itu 4 perkara. Nah, terkait menyamak ini juga ada rukunnya. Pertama, menghilangkan warna najis itu pada bekasnya. Nah, misal ada anjing, bagian kita putih, rupanya anjing ini air ludahnya warna kuning sehingga baju kita berwarna kuning. Maka kalau kita ingin menyamaknya dengan basuhan 7 kali basuhan tadi termasuk basuhan tanah, itu warna air liur pada kain ini harus hilang. Yang tadi baju kita putih karena dijilat anjing dari kuning, maka warna kuning itu harus hilang. Kalau tidak hilang itu tidak sah, tidak dilamakan dengan sama. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Nah, kita yakin bahwasanya jilatan anjing tadi sudah tidak ada rasa. Yang ketiga, menghilangkan baunya. Nah, misalnya ada jilatan anjing tadi atau jilatan babi tadi menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap, maka jika sudah kita samak tapi masih menimbulkan bau-bau aroma yang tidak sedap, maka itu pun tidak sah. Tidak sah sama kita, harus hilang warna, harus hilang bau, serta harus hilang rasanya. Dan yang keempat itu dengan yakin bahwasanya itu telah memadai, telah suci, bahwasanya itu telah hilang daripada warna, bau dan rasanya. Kita harus yakin. Maka itulah syarat yang keempat. Adapun najis yang kecil itu hendaklah disucikan dengan air yang suci, lagi menyucikan bagi lainnya, atau dengan batu yang suci. Tetapi hendaklah dengan 3 buah batu atau dengan 1 batu yang ada baginya 3 penjuru, yakni 3 persegi batu itu lagi gosol. Nah, misal kita lagi ada najis kecil nih, habis kencing. Najis kecil di sini dimaksudkan najis tawas. Di dalam kitab ini najis kecil ini kan ada najis mughalladhah, najis ringan, najis sedang dan najis berat. Nah, najis berat ini dimaksudkan di sini najis besar. Kalau najis ringan itu terbagi lagi menjadi 2. Yang maksud di sini itu najis ringan dan najis sedang. Nah, misal kita lagi kencing, bagaimana untuk mensucikannya? Maka yang paling afdal ialah dengan air. Dengan air kita basuh untuk mensucikannya. Kalau tak ada air, maka kita diharuskan untuk bersuci dengan batu. Yang mana syarat batu itu harus ada 3 batu. Harus ada 3 batu. Nah, selanjutnya itu adapun syarat daripada istinja, yaitu dengan batu atau 3 perkara. Nah, itu tadi. Misalnya tidak ada air, maka dengan batu. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 batu. Lalu yang pertama itu syaratnya bahwa adalah najis yang keluar itu jangan kering. Jadi dia basah. Misal kencing kan basah itu. Tahi yang lagi basah yang baru keluar. Tadi dia kering. Baru keluar dan baru siap kita BAB. Itu bisa untuk diistinja dengan batu.
Baru yang kedua, bahwa adalah najis sekol itu jangan berpindah daripada tempatnya kepada yang lain. Nah, misal nih, kita kencing, maka air kencing itu tadi kan menempel di di kemaluan kita, maka jangan sampai berpindah kepada yang lain, sehingga yang dibersihkan itu yang di bagian daripada kemaluan kita. Yang ketiga, jangan mendatang atas dan najis yang lain, yang suci lagi cucikan bagi lainnya. Dan jangan mendatangkan atas dan najis yang lain, demikianlah syarat dengan batu. Misal kita lagi kencing tiba-tiba kan kencing sudah selesai, begitu kita mau istinja jatuh, burung atau apa kan, menjadi bertajis kembali. Nah, selanjutnya adapun syarat istinja dengan air. Nah, kalau tadi dengan batu, ini dengan air. Syarat istinja dengan air itu ada 3 perkara. Pertama, dengan air yang suci lagi menyucikan bagi lainnya. Nah, dengan air yang mensucikan lagi menyucikan. Di dalam kitab Matan Goyawan Tabib karangan Abi Syuja, di situ dijelaskan air yang suci lagi menyucikan terdapat dalam qaul bahwasanya apa-apa yang dikeluarkan dari bumi dan apa-apa yang diturunkan daripada langit. Nah, apa yang diturunkan daripada langit? Air hujan, maka itu sah untuk digunakan bersuci. Air salju, maka itu sah untuk digunakan bersuci. Apa yang dikeluarkan oleh bumi, seperti contoh air sumur, maka itu sah untuk digunakan bersuci. Air sungai, air laut, air mata air, maka dan satu lagi air embun. Maka 7 air ini sah digunakan untuk bersuci. Nah, selain daripada 7 air ini, maka tidak sah digunakan bersuci. Contoh, kita tidak ada lagi air, misal kita lagi habis kencing nih kan, tapi air ada di kamar mandi, tapi kita malas kamar mandi, yang ada susu segelas. Nah, bolehkah kita menyucikan diri dengan air susu? Itu jawabannya tidak boleh, karena air susu itu bukan air yang suci menyucikan. Karena yang suci menyucikan itu hanya terbagi menjadi 7 bagian yang seperti kita sebutkan tadi. Nah, yang kedua, jangan ada yang menampuhkan air pada tempat basah pada istinja itu. Dan yang ketiga, mengalirkan air kepada tempat istinja itu. Nah, yang ketiga itu mengalirkan air ke tempat istinja. Misalnya, ketika kita buang air besar, maka alirkan kepada bagian belakang kita. Ketika kita buang air kecil, maka alirkan kepada bagian depan kita. Ketika bagian kita yang terkena najis kecil seperti najis ringan maupun najis sedang, maka bagian kita yang mengalirkan air sehingga najis tersebut hilang. Nah, syarat untuk menghilangkan tersebut juga ditetapkan bahwasanya hilang warna, bau, dan rasanya. Ya. Jadi misalnya ada air kencing kita siram, kalau belum hilang bau, warna, dan rasanya, maka itu belum sah untuk dibawa sholat karena itu masih bernajis. Demikianlah syarat istinja dengan batu dan air. Mungkin demikian kajian kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin dapat ditanyakan. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang ditanyakan, semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi bekal untuk kita semua, menjadi pengingat untuk kita semua, terlebih terkhusus kepada Al-Fadhil sendiri. Khusus pada Al-Fadhil sendiri, dan bagi penonton setia kajian Kopamas, ada sedikit informasi bahwasanya pengajian rutinan kita yang kita adakan di malam Sabtu itu diubah menjadi malam Rabu. Nah, dan juga kepada para penonton setia Kopamas agar dapat subscribe ataupun like YouTube kita dan follow IG kita untuk perkembangan dakwah kita selanjutnya. Dan untuk kepada penonton setia pengajian Kopamas juga, kami mengharapkan untuk sama-sama dapat berhadir, sama-sama kita untuk memenuhi majelis taklim ini, karena amat besar faedah daripada majelis taklim sendiri, seperti yaitu amat besar faedah daripada majelis taklim. Apabila kita keluar daripada rumah kita untuk menuju majelis taklim,
maka kita dihitung sebagai orang yang fisabilillah. Dalam suatu hadis dikatakan hatta yarji, hingga kita kembali. Jadi misalnya kita keluar daripada rumah kita untuk menuju majelis taklim yang semisal ini, pengajian Kopamas, maka kita pada saat ini dihitung sebagai fisabilillah. Maka sudah kita ketahui bersama bahwa amat besar pahala orang yang dinyatakan fisabilillah. Maka selagi kita masih di sini, selagi kita masih mendengarkan, baik mendengarkan maupun menimba, walaupun tidak dapat ilmunya, kata para ulama, maka kita tetap mendapatkan pahala daripada fisabilillah karena kita sedang menuntut ilmu. Hatta yati, hingga kita kembali pulang kepada rumah kita. Oke, demikian yang Al-Fakir dapat sampaikan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terlebih khusus kepada Al-Fakir sendiri. Sebelum Al-Fakir tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.